Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan update beberapa informasi mengenai XRP, teman-teman. Jadi hari ini kita lihat XRP mengalami kenaikan 0,73% dalam 24 jam terakhir, diperdagangkan di angka 1,87 US dollar per satu token XRP, teman-teman. Kemudian untuk kapitalisasi pasar dari XRP hari ini ada di angka 113,31 miliar US dollar, menempati peringkat kelima di coin market cap, dan untuk volume 24 jamnya ada di angka 1,69 miliar US dollar, mengalami koreksi sebesar 21,51%, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat holder dari XRP, ini ada 494.000 holder, dan untuk supply maksimal 100 miliar, namun supply yang beredar untuk XRP ada di angka 60,57 miliar XRP, teman-teman. Kemudian yang berikutnya kita akan lihat di sini untuk harga tertinggi sepanjang masa. Jadi 8 tahun yang lalu, tepatnya 4 Januari 2018, XRP sempat menembus harga 3,84 US dollar. Jadi kalau kita melihat harga hari ini 1,87 US dollar, berarti sedang diskon 51,38% kalau kita mengacu dari harga tertinggi sepanjang masa, teman-teman. Nah, kemudian kita akan lihat, teman-teman, beberapa update informasi tentang XRP pada tanggal 25 Desember pada saat video ini saya buat. Jadi ini pas hari Natal, teman-teman. Kita membahas, kita lihat di sini ada perkembangan terbaru, adanya rotasi institusional yang mendukung XRP, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, minggu lalu terjadi keluar dana kripto sebesar 952 juta US dollar, dipicu oleh adanya penundaan regulasi di Amerika Serikat, teman-teman. Namun pada saat dana keluar dari dunia kripto 952 juta US dollar, justru XRP malah menunjukkan tren berbeda, teman-teman. Jadi pada saat banyak uang keluar dari market kripto, malah XRP mencatatkan adanya aliran masuk sebesar 62,9 juta US dollar, dan ini adalah aliran masuk tertinggi di antara banyaknya altcoin, teman-teman. Sementara untuk Bitcoin itu malah keluar dana dari Bitcoin 460 juta US dollar, dan Ethereum juga minus 555 juta US dollar, mengalami penurunan dana, teman-teman. Jadi pasar di luar Amerika Serikat itu menyerap sebagian penjualan, yaitu di Kanada dan Jerman, dan ini menandakan perbedaan sentimen berdasarkan wilayah. Jadi pada saat dana keluar dari Bitcoin dan Ethereum, justru uang masuk malah ke dalam XRP, teman-teman. Jadi apa artinya ini? Kalau kita lihat di sini bahwa institusi nampaknya melihat XRP sebagai tempat yang relatif aman di tengah ketidakpastian kebijakan Amerika Serikat. Jadi aliran masuk ini bisa menstabilkan harga jika tren ini berlanjut, teman-teman. Meskipun ada penundaan ETF spot XRP dari Franklin Templeton yang sampai hari ini masih menunggu persetujuan, dan ini membatasi potensi kenaikan, teman-teman. Kemudian untuk informasi berikutnya, Ripple mengakuisisi broker utama kripto institusional yang bernama Hidden Root dengan nilai sekitar 1,25 miliar US dollar, teman-teman. Dan ini merupakan sebuah kesepakatan terbesar sejak tahun 2024. Jadi langkah ini akan mengintegrasikan jaringan kredit dan penyelesaian Hidden Root ke dalam RippleNet,
dan ini meningkatkan likuiditas lintas batas untuk XRP dan stablecoin Ripple USD, teman-teman. Jadi apa artinya ini? Kalau kita lihat di sini, kesepakatan ini akan memperkuat infrastruktur bisnis ke bisnis dia dari Ripple. Ini berpotensi meningkatkan kegunaan XRP dalam manajemen valuta asing dan treasury institusional, teman-teman. Namun yang harus diperhatikan adalah resiko integrasi dan pengawasan regulasi. CFTC hari ini sedang mengawasi Hidden Road, dan ini tetap harus menjadi perhatian bagi para investor, teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari beberapa berita, ini beritanya sangat positif untuk XRP, teman-teman. Dan sekarang kita akan lihat untuk tren, teman-teman. Walaupun beritanya positif, tetapi untuk tren hari ini trennya masih tren penurunan karena harga masih berada di bawah EMA 13 dan EMA 21. Kemudian di stokastik juga terjadi dead cross. Kita lihat di sini garis biru memotong garis kuning ke bawah. Namun kita akan lihat secara technical analysis dari TradingView, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di TradingView, XRP di market Binance ini diperdagangkan di angka 0,873 US dollar, mengalami kenaikan 0,56%. Kemudian untuk moving average kita lihat sinyalnya masih sinyal strong sell, teman-teman. Jadi kita lihat dari sini untuk berbagai indikator yang masuk kategori moving average ini rata-rata sinyalnya masih sinyal penjualan. Kemudian untuk indikator yang masuk dalam kategori osilator, jadi yang masuk kategori osilator seperti RSI, kemudian stokastik, kemudian ada MACD. Ini kita lihat di sini rata-rata sinyalnya netral, teman-teman. Jadi kalau kita lihat untuk XRP di indikator yang masuk dalam kategori osilator, sinyalnya netral. Untuk moving average penjualan yang sangat kuat. Namun kalau kita gabungkan antara moving average dengan osilator, ini kita lihat trennya untuk hari ini adalah tren penjualan masih sangat kuat untuk XRP, teman-teman. Karena 14 indikator menunjukkan sinyal penjualan, kemudian 9 indikator menunjukkan sinyal netral, dan 3 indikator menunjukkan sinyal pembelian, teman-teman. Jadi masih lebih dominan sinyal penjualan, teman-teman. Nah, dengan adanya berbagai informasi ini, pertanyaan berikutnya adalah apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian XRP. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya persilahkan teman-teman untuk melakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini. Semoga bermanfaat untuk para XRP Army. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.